warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Oke, kali ini kita melanjutkan subtema yang ketiga pada pembelajaran 4 dan 5. Langsung 2 pembelajaran. Yang mana hari ini anak-anak Umi silahkan buka buku halaman 96 mengenai tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Umi sudah mengetahui penemu lampu lalu lintas, yaitu Morgan. Selain lampu lalu lintas, benda lain yang dapat menjaga keamanan dan keselamatan pemakai jalan adalah rambu lalu lintas. Penemunya atau pencetusnya adalah William Spence Eno, seorang yang berasal dari Amerika Serikat. Menemukan rambu stop peringatan untuk berhenti dan rambu penyeberang jalan. Nah, berikut ini adalah 5 gambar rambu lalu lintas sering kita jumpai di jalan raya. Yang pertama, gambar pertama atau A adalah lampu pengatur lalu lintas, ada merah, kuning, dan hijau. Sedangkan B adalah stop atau berhenti. Sedangkan yang C adalah kecepatan maksimum yang diperbolehkan bagi pengendara mobil ataupun motor. Sedangkan gambar D adalah persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu. Dan gambar E adalah motor dilarang masuk di jalan. Kemudian pada halaman 96 menjelaskan tentang tanggung jawab ini. Setelah kalian mengetahui tadi arti lambang-lambang lalu lintas, ya, dimanakah kamu dapat menemukan benda tersebut? Di mana? Biasanya ya di jalan. Fungsinya apa? Fungsi rambu lalu lintas adalah menertibkan pengguna jalan. Ya. Di situ pada halaman 97 ada 6 gambar rambu-rambu lalu lintas, yang mana yang pertama itu memiliki arti larangan belok ke kanan, sedangkan yang B adalah dilarang masuk di jalan tersebut. Kemudian yang C adalah mobil dilarang masuk, khusus mobil. Yang D adalah banyak anak, sedangkan yang E adalah dilarang parkir. Dan yang F adalah banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan. Tikungan pertama adalah arah ke kiri. Itu adalah arti daripada berbagai macam rambu-rambu lalu lintas yang ada di buku kalian ataupun yang sering kita jumpai di jalan pada waktu kita berkendara. Kemudian pada halaman 98 kita melanjutkan mengenai tentang cermin si kaca bening peningkat percaya diri. Sebelum keluar rumah seringkali kita bercermin, bukan? Bercermin dilakukan untuk melihat atau memastikan kembali penampilan diri. Kegiatan ini dilakukan di depan sebuah benda bernama cermin. Cermin adalah sebuah kaca yang dapat memperlihatkan bayangan benda yang ada di depannya. Tapi, tahukah kamu sejak kapan cermin digunakan dan bagaimana perkembangannya? Berikut penjelasannya. Berdasarkan catatan sejarah, cermin sudah ditemukan dan dibuat oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Namun tidak diketahui secara pasti siapakah orang yang pertama yang menemukannya. Pada awal diciptakannya, bentuk cermin tentunya sangat simpel. Saat itu cermin dibuat dari kepingan batu mengkilap. Batu itu kemudian dijadikan menjadi medium untuk bercermin. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, pembuatan cermin juga berkembang. Pada abad ke-1 Masehi, cermin berbahan kaca mulai diciptakan. Hingga akhirnya pada abad ke-16 Masehi terciptalah cermin kaca seperti pada masa ini. Cermin tersebut diciptakan oleh bangsa Eropa. Ya. Dari percobaan itulah mereka berhasil menciptakan cermin yang dapat akhirnya memantulkan bayangan dengan baik. Benda-benda sederhana di sekitar kita seperti cermin juga memiliki proses panjang dalam pembuatannya. Untuk menjadi cermin seperti sekarang, para ilmuwan harus melakukan berbagai
percobaan agar cermin dapat berfungsi sesuai keinginan manusia. Percobaan tersebut dilakukan sejak 8.000 tahun yang lalu dan akan terus dikembangkan sampai seterusnya. Dengan demikian, kita pun akan mendapatkan benda-benda yang lebih bermanfaat dan efektif dari sebelumnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah sejarah terciptanya sebuah cermin yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mandi, mau pergi, biasanya kita bercermin dahulu. Atau di jalan juga ada cermin lalu lintas yang manfaatnya atau memanfaatkan sifat pada cermin cembung untuk melihat keadaan sekitar jalan tersebut. Wacana cermin si kaca bening peningkat percaya diri adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacaannya agar mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif adalah mengandung subjek dan predikat, 2 disusun sesuai urutan kalimat yang benar, 3 menggunakan kata baku yang sesuai isi teks, 4 tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu, kelima tidak bermakna ganda atau ambiguna. Oke, setelah kalian membaca teks wacana, teks eksplanasi tersebut, kita coba mencari kalimat atau kata yang salah atau tidak efektif dan kita perbaiki. Yang pertama adalah kalimat atau kata yang salah adalah bentuk cermin tentunya sangat simpel, ya. Penulisan simpel itu seharusnya tidak play, tetapi bentuk cermin tentunya sangat simpel seperti biasa. Kemudian contoh atau yang nomor 2, beberapa para ilmuwan pun mulai mengembangkan metode lain. Beberapa para ilmuwan pun mulai mengembangkan metode lain. Yang kedua, terciptalah cermin kaca seperti pada masa kini. Masanya S-nya 1. Yang keempat, mereka berhasil menciptakan cermin yang dapat akhirnya memantulkan bayang dengan baik. Mereka berhasil menciptakan cermin yang dapat memantulkan bayangan dengan baik. Dan yang kelima, para ilmuwan harus melakukan berbagai percobaan. Yang benar adalah para ilmuwan harus melakukan berbagai percobaan. Kemudian pada pembelajaran yang ke-5 itu kita membahas mengenai tentang dampak penemuan dalam bidang ekonomi, penemuan teknologi dalam bidang ekonomi. Dampaknya apa? Salah satunya adalah pada halaman 103, mobil. Dampak dalam bidang ekonomi adalah terciptanya bidang jasa transportasi seperti bus, taksi, dan lain, atau distribusi barang melalui jalur darat menjadi lebih cepat karena menggunakan mobil dibandingkan dengan motor ataupun beca. Kemudian yang kedua, menjual atau membeli barang bisa dilakukan melalui handphone. Jadi tidak manual lagi. Sedangkan yang ketiga adalah mesin jahit, mempercepat proses menjahit sehingga produksi dapat ditingkatkan atau lebih banyak dibandingkan dengan menjahit dengan tangan. Dan gambar yang keempat adalah kalkulator, menghitung transaksi menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan menulis atau menghitung dengan tangan. Nah, ini tadi adalah 4 penemuan atau 4 contoh benda yang
dampaknya dengan adanya penemuan ini berdampak dalam bidang ekonomi. Demikian tadi penjelasan Umi mengenai pembelajaran keempat dan kelima. Nah, untuk hari ini tugas kalian kerjakan pada halaman 100 nomor 1 untuk pembelajaran keempat, sedangkan untuk pembelajaran kelima pada halaman 105 kerjakan nomor 3. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.